Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dengan NIM 4304002509092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal guna tugas ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Integrasi Psikologi Islam dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Krisis Akhlak di Era Digitalisasi. Pada identitas artikel terdapat 5 penulis, yaitu yang pertama Adinda Shika Atskia, yang kedua yaitu Windy Surya Nirwani, yang ketiga yaitu Duratul Yatimah, yang keempat yaitu Armai Arif, dan yang terakhir yaitu Nana Meili Nurdiansyah, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini diterbitkan pada volume 23 nomor 2 tahun 2025. Ringkasan dari artikel ini secara garis besarnya yaitu artikel ini membahas bagaimana pentingnya integrasi antara psikologi Islam dengan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan krisis akhlak di era digital. Penulis menjelaskan bahwa kemajuan teknologi memang membawa kemudahan dalam pendidikan, namun di sisi lain juga menyebabkan tantangan baru seperti stres digital, degradasi moral, hingga menurunnya nilai spiritual peserta didik. Dari tujuan penelitian ini, untuk menunjukkan urgensi penerapan nilai-nilai psikologi Islam dalam dunia pendidikan, pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat karakter, kesehatan mental, dan spiritual peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan konsep integratif antara psikologi dan pendidikan untuk menanggulangi krisis moral di kalangan generasi muda Muslim. Di sini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research. Artinya, data yang digunakan bersumber dari buku-buku akademik, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal yang relevan. Melalui metode ini, penulis menelaah berbagai teori untuk menjelaskan hubungan antara psikologi Islam dan pendidikan Islam dalam konteks digitalisasi. Nah, hasil utama dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan bahwa integrasi psikologi Islam sangat relevan untuk diterapkan di dunia pendidikan. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diasah secara intelektual, tetapi juga diarahkan untuk memiliki kestabilan emosional dan kekuatan spiritual. Selain itu, guru dan orang tua juga memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai psikologi Islam di lingkungan belajar maupun keluarga. Dari artikel ini terdapat beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Artikel ini memiliki kelebihan yaitu pembahasannya sangat relevan dengan kondisi pendidikan masa kini. Penulis juga berhasil memadukan konsep psikologi dan nilai-nilai keislaman dengan seimbang. Selain itu, artikel ini didukung oleh referensi yang cukup baru dan memberikan solusi aplikatif yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan Islam modern. Namun, artikel ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pembahasannya masih bersifat teoritis karena tidak disertai data empiris dari lapangan. Yang kedua yaitu penulis belum memberikan contoh konkret penerapan integrasi psikologi Islam di sekolah. Dan yang ketiga yaitu strategi praktis bagi guru maupun orang tua masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari artikel ini yaitu integrasi psikologi Islam dalam pendidikan Islam merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi krisis akhlak dan moral di era digitalisasi. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara spiritual. Jadi, pendidikan Islam seharusnya tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik jiwa dan membentuk karakter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.